Shalom saudara yang kekasih, saya Pendeta Ramkeni, jumpa kembali dengan saya. Semoga semua saudara-saudara yang berada dimanapun saudara berada dalam keadaan baik. Ini adalah program pertama saya live, oleh sebab saya memiliki waktu dari banyak sekali kesibukan tanggung jawab yang saya miliki sekarang ini. Saya bersyukur saya bisa mendapatkan waktu untuk melakukan program live. Nah, saudara yang kekasih, dalam program ini saya akan mengajak saudara melihat salah satu pelajaran yang sangat penting yang semoga dapat bermanfaat untuk saudara mengerti bagaimana Allah menuntun jemaatnya dari zaman ke zaman dengan berbagai macam klaim yang sekarang ini beredar di seluruh di dunia kekristenan, membingungkan banyak orang. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam program kali ini, yaitu tentang karunia nubuatan. Jadi kita akan lihat bagaimana Allah bekerja memimpin jemaatnya dari zaman ke zaman. Saya ajak saudara untuk membuka ayat yang pertama yang terdapat di 1 Samuel pasal 9 ayat 9. Bagi saudara yang baru bergabung, saya akan menerangkan kepada saudara pola Allah dari mula pertama, bagaimana ia memimpin jemaatnya sampai memunculkan pergerakan umat Tuhan yang terakhir, yang saya bisa sebutkan dengan mencintai karunia nubuatan. Ini pertanyaan kunci kita yang akan kita jawab dalam pembahasan ini. Apakah Allah memiliki umat yang terakhir, kemudian di tengah-tengah umat Allah yang terakhir ini, apakah Allah akan memunculkan seorang nabi yang sebagaimana ia pernah lakukan di zaman Alkitab untuk memimpin umatnya di zaman terakhir, di zaman akhir maksud saya, sebelum Yesus datang? Saya bersyukur jawabannya adalah yes, ada. Di mana itu kita temukan? Kita temukan itu di kitab Wahyu pasal 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17, dia berbunyi begini, maka marahlah naga itu, kita tahu naga adalah setan, sudah barang tentu, kepada perempuan itu. Ini adalah berbicara satu pergerakan komunitas gereja atau komunitas umat Tuhan, komunitas imani gitu ya. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus kemudian kita temukan di Wahyu pasalnya yang ke 19 ayat 10, Wahyu 19 ayat 10, saudara akan temukan di sana karunia nubuatan, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi roh nubuat tentu datang dari nubuat. Nah, nubuat ini adalah pekabaran. Kalau kita jadikan ini orang, berarti ini nabi yang menyampaikan pekabaran. Kalau begitu di akhir zaman akan ada nabi yang akan Allah munculkan untuk memimpin, menuntun gerejanya atau menuntun umatnya sebelum Yesus datang. Saya akan memulaikan pembahasan ini dengan membaca 1 Samuel pasal 9 ayat 9. Mohon saudara mengikuti pembahasan ini karena ini akan membuka wawasan saudara. Oh wow, ternyata begini Allah memimpin umat Tuhan sepanjang zaman. 1 Samuel 9 ayat 9 bunyinya seperti ini. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Kita garis bawah itu kata pelihat, saudara ya. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kalau
di zaman dulu nabi yang kita gunakan istilah ini sekarang, di zaman dulu, di zaman Perjanjian Lama, itu menggunakan kata pelihat atau dalam bahasa Inggrisnya seer, pelihat. Oke? Lalu kenapa ini penting, Saudara? Mari kita lihat ayat yang berikut. Yesaya 29 ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi. Siapa ini matamu? Mu di sini merefer kepada siapa? Mu di sini berbicara tentang tentu orang-orang Israel. Jadi mata orang Israel kalau kita lihat konteks ayat ini adalah para nabi. Kalau kita gunakan pada konteks sekarang, berarti para nabi ini adalah mata gereja, mata jemaat. Kenapa jemaat perlu mata, Saudara? Karena nabi ini melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata orang biasa, yang hanya bisa dilihat oleh nabi saja. Karena nabi ini adalah extraordinary man, bukanlah manusia biasa. Mereka ini, maksud saya, dipilih oleh Allah secara istimewa dengan kemampuan menyampaikan kabar yang mereka terima dari Allah yang tidak diterima oleh manusia-manusia yang lain. Jadi inilah mata. Ini akan terlihat lebih jelas pada ayat yang berikut dalam Amsal 29 ayat 8. Alkitab bilang begini, saya bacakan bahasa Inggrisnya lebih dulu karena lebih jelas ini, Saudara ya. Where there is no vision, the people perish. Jadi di mana tidak ada vision, vision ini berbicara atau berhubungan erat dengan kemampuan melihat ke depan. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Sebenarnya rakyat itu binasa karena people perish kalau tidak ada vision. Jadi sangat penting ini, Saudara. Nah, di Wahyu pasal 1, 2, 3, Saudara akan temukan 7 jemaat di sana. Dan jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia, memiliki penyakit yang erat hubungannya dengan mata. Kalau Saudara baca Laodikia, penyakitnya adalah buta dan telanjang. Kalau buta, ini berarti berbicara tentang mata. Mereka tidak bisa lagi melihat. Tentu Yohanes tidak berbicara buta lahir ya, tetapi buta spiritually speaking. Berbicara tentang spiritual mereka yang buta. Karena mereka telah mengabaikan karunia kenabian yang memimpin gereja, yang adalah mata gereja. Jadi, nabi adalah mata gereja. Gereja Laodikia kenapa buta? Karena telah mengabaikan karunia kenabian yang Allah berikan di tengah-tengah gereja. Untuk itu, Saudara yang kekasih, perlu kita melihat karunia yang telah Allah berikan kepada jemaat yang terakhir. Karena ada, Saudara, ada Allah memunculkan nabi di jemaatnya yang terakhir. Dan saya akan tunjukkan kepada Saudara dalam video ini bagaimana itu terjadi. Nah, di dalam Alkitab, Allah memiliki pola, atau saya bisa sebutkan dengan modus operandi, kalau Saudara pernah dengar istilah itu ya, yang digunakan di dunia kepolisian untuk menelusuri perkara-perkara. Allah juga memiliki modus operandi atau metode lah, bisa saya katakan supaya Saudara tidak terlalu bingung. Metode yang Allah gunakan untuk memimpin jemaatnya atau gerejanya atau umatnya sepanjang generasi. Ini yang Allah lakukan, Saudara. Dengar baik-baik. Yang pertama yang Allah lakukan adalah ia akan memanggil atau memunculkan seorang nabi. Itu metode yang Allah akan buat pertama. Kemudian kepada nabi ini ia akan berikan satu pekabaran. Lalu pekabaran itu dalam tanda petik selalu adalah pekabaran penghakiman.
dan pekabaran penghakiman ini selalu berhubungan erat dengan waktu nubuatan. Apa maksudnya? Jadi nubuatan itu akan digenapi dalam rentan atau periode waktu yang Allah sendiri akan tentukan. Kira-kira begitu maksudnya ya. Jadi Allah akan munculkan nabi, Allah berikan pekabaran kepada nabi itu, dan pekabaran itu selalu pekabaran penghakiman, lalu akan berhubungan erat dengan periode waktu. Nah, sekarang pekabaran yang Allah berikan kepada nabi yang pertama tidak akan digenapi di zaman nabi yang pertama ini. Artinya, nabi yang pertama yang memberikan nubuatan tidak akan melihat kegenapan nubuatan yang ia sampaikan. Kalau begitu apa yang akan Allah lakukan? Yang Allah akan lakukan adalah Allah akan memunculkan nabi yang kedua. Kepada nabi yang kedua ini, Allah akan berikan pekabaran yang sama yang ia berikan kepada nabi yang pertama, yaitu pekabaran penghakiman. Jadi, nabi yang kedua inilah yang akan menggenapi pekabaran yang Allah berikan kepada nabi yang pertama. Oke, saudara, mengikuti sampai di situ ya, semoga ya. Lalu, ketika pekabaran itu digenapi oleh nabi yang kedua, di saat pekabaran itu digenapi, di zaman itulah Allah kemudian akan memunculkan apa yang saya sebut sebagai umat yang sisa ketika nubuatan itu digenapi. Nah, inilah pola yang Allah gunakan sepanjang zaman dalam menuntun, memimpin umat-umatnya. Apakah kita bisa lihat itu di dalam Alkitab? Absolutely. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Mari kita mulai. Saya akan berikan beberapa contoh yang berurutan sampai di zaman akhir, di zaman saudara dan saya. Nabi yang pertama yang Alkitab sebutkan sebagai nabi itu adalah Nabi Henokh. Dan itu kita bisa temukan di Yudas 14 dan 15, karena Yudas itu kan saudara hanya satu pasal, oke? Ayat itu berbunyi begini. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan mereka semua karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Perhatikan apa yang Alkitab katakan dalam ayat ini. Ini adalah nabi yang disebutkan di sini adalah Nabi Henokh. Dan Henokh adalah nabi pertama yang disebut sebagai nabi oleh Alkitab. Jadi mari kita ambil Henokh sebagai nabi pertama. Kita ikuti pola yang tadi yang saya terangkan sebelumnya, oke? Nabi pertama adalah Henokh. Kemudian kepada Henokh, Allah akan berikan pekabarannya, yaitu pekabaran penghakiman. Apakah benar pekabaran penghakiman? Absolutely. Kita lihat di sini, saya garis bawahi kata menghakimi di sana. Jadi Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang. Jadi pekabaran penghakiman. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Henokh melihat kegenapan nubuatan ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Henokh telah terangkat ke surga tanpa melihat kegenapan nubuatan yang ia sampaikan yang dicatat di Yudas 14 ayat Yudas 14 dan 15 ini. Kalau begitu, coba saya lihat dulu ini. Oke. Kalau begitu, mari kita lihat sekarang yang berikut. Karena Henokh tidak menggenapi nubuatan yang ia lihat,
Siapa kalau begitu nabi yang akan menggenapi nubuatan yang ia berikan kepada Henokh? Nabi siapa yang Allah akan munculkan? Well, untuk melihat ini, mari kita lihat dulu dia punya periode waktu. Nah, saudara yang kekasih, Alkitab menyebutkan dalam Matius 24 ayat 37, sebagaimana zaman Nuh, demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Jadi di sini Allah membandingkan dua peristiwa besar. Peristiwa zaman Nuh dan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena memang apa yang Nuh sebutkan tadi, Henokh maksud saya yang sebutkan tadi, itu berbicara tentang dua hal. Dalam konteks utama, dia berbicara tentang penghakiman dunia, di mana itu Allah akan penuhi atau Allah akan genapi dengan peristiwa tidak lama sesudah Henokh muncul. Nah, untuk melihat waktu nubuatan yang Allah berikan kepada Henokh, mari kita perhatikan dulu siapa nama dari anak Henokh. Henokh memiliki anak namanya Metusala. Nah, Metusala, saudara yang kekasih, arti dari nama Metusala adalah his death shall bring. Mari saya terjemahkan secara bebas arti nama Metusala. Kematiannya akan membawa sesuatu. Atau bisa juga kita terjemahkan sebagai berikut. Sesuatu akan terjadi ketika ia mati. Itu kira-kira arti nama Metusala. Nah, sekarang apakah benar ada sesuatu yang terjadi ketika Metusala mati? Jawabannya yes. Apa itu? Yaitu air bah. Jadi saudara, di tahun matinya Metusala, sesuai dengan arti namanya, yaitu his death shall bring, atau kematiannya akan membawa sesuatu. Apa itu? Yaitu air bah. Di tahun matinya Metusala adalah tahun ketika Allah menghancurkan dunia ini dengan air bah. Kalau begitu, saudara yang kekasih, siapa nabi yang Allah akan munculkan untuk menggenapi nubuatan Henokh, di mana Allah akan datang menghakimi dunia ini? Jawabannya, Nabi Nuh. Lalu kepada Nuh, Allah akan berikan pekabaran yang sama yang ia berikan kepada Henokh, yaitu pekabaran penghakiman. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah Nuh mengkhotbahkan pekabaran tentang penghakiman? Absolutely. Selama 120 tahun, Nuh berkhotbah tanpa berhenti, tidak kecewa dia dengan penolakan orang, tapi dia terus mengkhotbahkan bahwa Allah akan binasakan dunia ini dengan air bah. Sayangnya, seluruh dunia, mayoritas orang menolak pekabaran Nuh. Jadi sudah lihat pola yang Allah lakukan tadi, exactly the same dengan apa yang saya terangkan di awal tadi. Allah munculkan nabi, dalam hal ini Henokh. Allah berikan pekabaran kepada Henokh, yaitu pekabaran penghakiman, lalu memiliki waktu nubuatan, yaitu dilihat dari kehidupan Metusala. Metusala menubuatkan tentang munculnya air bah. Lalu kepada Nuh, Allah berikan pekabaran yang sama untuk memenuhi atau menggenapi nubuatan yang ia berikan kepada Henokh. Lalu sekarang yang terakhir, apakah Allah akan munculkan umat yang sisa di zaman Nuh? Yes, absolutely. Berapa orang? Jangan saya salah lagi. 8 orang. Umat yang sisa yang berada di dalam bahtera. Nah, jadi itu contoh yang pertama. Kita maju terus. Sekarang kita pergi ke nabi yang kedua dalam Alkitab. Kita bisa temukan itu di Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-13 dan 14. Ini kata firman Tuhan.
Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya." Apakah ini pekabaran penghakiman? Yes. Berapa lama? 400 tahun lamanya. Itulah dia punya waktu nubuatan. Oke. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Berita penghakiman? Yes. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kita ikuti pola tadi lagi, saudara. Allah akan munculkan nabi. Siapa nabi di ayat ini? Abraham. Namanya masih Abram di sini. Oke? Lalu, apakah Allah akan berikan pekabaran kepada Abraham? Yes. Apa pekabarannya? Pekabaran penghakiman, yaitu Allah akan menghukum bangsa yang memperbudak orang Israel, dan juga akan menghukum Israel oleh karena mereka tidak mematuhi Allah atau berontak kepada Allah. Apakah akan ada waktu nubuatan berhubungan dengan pekabaran yang ia berikan kepada Abram? Yes. Berapa lama? 400 tahun. Nah, sekarang, apakah Abraham melihat kegenapan dari nubuatan yang Allah berikan kepadanya? Tidak, jawabannya, saudara. Karena kalau saudara baca ayat 15 dari pasal ini, Abraham itu mati. Kalau begitu, siapa nabi yang Allah akan munculkan sebagai nabi yang kedua yang akan menggenapi nubuatan yang ia berikan kepada Abram? Karena Abram tidak melihat kegenapan nubuatan yang diberikan Allah kepadanya. Kalau begitu, siapa nabi yang kedua yang Allah akan berikan kepada yang akan Allah munculkan untuk menggenapi nubuatan Abram? Jawabannya sederhana. Dari lihat konteks ini, disebutkan di ayat ini mereka akan diperbudak, kemudian juga disebutkan bangsa yang memperbudak akan kuhukum. Ini berbicara tentang perbudakan. Kalau begitu, siapa nabi yang akan memimpin umat Allah menghukum bangsa yang memperbudak bangsa Israel? Jawabannya yaitu Nabi Musa. Dan saudara yang kekasih, yang sangat menakjubkan bagi saya, tepat 400 tahun sesudah nubuatan ini diberikan, Allah memunculkan Musa memimpin bangsa Israel dan menghukum bangsa Mesir yang telah memperbudak mereka. Tidak heran di Hosea pasal 12 ayat 13-14, Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Saudara lihat itu? Mari kita lihat lagi pola yang tadi. Allah munculkan nabi, Allah berikan pekabaran kepada nabi pertama, dalam hal ini Abram namanya ya. Tapi Abraham tidak melihat kegenapan nubuatan yang diberikan Allah kepadanya. Kalau begitu, apakah Allah akan munculkan nabi yang kedua untuk menggenapi nubuatan yang ia berikan kepada Abraham? Yes. Siapa dia? Musa. Minta maaf. Nah, sekarang yang terakhir, apakah Allah akan munculkan umat yang sisa setelah ia munculkan nabi yang kedua dan menggenapi nubuatan nabi yang pertama? Yes. Siapa umat yang sisa? Bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel, saudara? Bangsa Israel ini adalah umat minoritas di zaman mereka. Karena ada banyak bangsa-bangsa yang lain yang jauh lebih besar, yang jauh lebih hebat dari bangsa Israel. Secara jumlah juga mereka lebih sedikit daripada bangsa-bangsa sekitar. Karena di zaman Israel ada banyak bangsa-bangsa yang lain. Ada bangsa Mesir, ada Kanaan, Moab, dan lain sebagainya. Oke? Itu contoh yang kedua. Nah,
Saya loncat saja. Oke, ini yang contoh yang ketiga, Saudara. Di kitab Daniel, khususnya Daniel pasal 9, by the way, saya membahas pasal ini di pelajaran tentang nubuatan 70 minggu. Tapi bila Saudara perhatikan, mari kita fokuskan nubuatan 70 minggu ini pada tiga event yang penting. Kalau Saudara perhatikan, mari saya buat lebih besar mungkin ini, Saudara, ya. Oke. Bila Saudara perhatikan bagan ini, lalu Saudara lihat 3 event, yaitu event yang terjadi tahun 27 AD, 31 AD, dan 34 AD. Di tahun 27 ini adalah waktu di mana Yesus dibaptis. Tahun 31 Yesus disalibkan. Tahun 34 Stefanus itu dilontari dengan batu yang menandai puncak penolakan orang Yahudi terhadap Yesus. Ini kita kenal dengan nubuatan 70 minggu. Nah, 70 minggu ini, Saudara, panjang pembahasannya. Saya ada video yang berbicara tentang nubuatan 70 minggu. Mungkin saya akan cantumkan nanti linknya di video ini. Saudara bisa lihat sendiri supaya menghemat waktu. Tapi mari kita fokus pada nubuatan ini, di 3 event ini. Nah, ini pertanyaan saya, Saudara yang kekasih. Siapa yang menubuatkan ini? Jawabannya Nabi Daniel. Jadi Daniel yang menubuatkan nubuatan 70 minggu yang kita temukan di Daniel pasal 9. Oke? Nubuatan ini, Saudara, kalau Saudara lihat itu beranjak dari dimulai tahun 457 BC all the way sampai tahun 34. Nah, kalau Saudara lihat ini adalah nubuatan tentang 3 hal. Nubuatan tentang munculnya Yesus, yang seorang yang diurapi, dan itu digenapi tahun 27 ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kemudian nubuatan ini juga menggenapi tentang kematian Yesus yang digenapi tahun 31 AD, dan nubuatan ini juga berbicara tentang penolakan Allah terhadap bangsa Yahudi yang menolak Allah secara terus-menerus. Jadi nubuatan ini berbicara tentang waktu yang Allah berikan, bisa saya katakan probation yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi, tapi mereka tetap menolak Yesus. Nah, sekarang mari kita ikut pola yang tadi. Allah munculkan nabi. Siapa nabi dalam hal ini? Nabi Daniel. Allah akan langkah yang berikut adalah Allah akan berikan pekabaran kepada Nabi Daniel. Apa pekabarannya? Yaitu pekabaran penghakiman. Kalau kita lihat bagan nubuatan ini juga adalah penghakiman, karena Allah akan menghakimi bangsa Israel yang menolak Yesus secara terus-menerus. Oke? Jadi kita bisa lihat ini, pola ini secara tepat kita bisa lihat terjadi di nubuatan ini, oke? Lalu waktu nubuatannya selama 70 minggu atau 490 tahun. Nah, sekarang apakah Daniel melihat kegenapan nubuatan yang Allah berikan kepadanya? Jawabannya tidak. Daniel tidak melihat, karena Daniel sudah lama mati. Daniel tidak hidup sampai di zaman Perjanjian Baru. Daniel sudah lama mati. Nah, kalau begitu, apakah Allah akan munculkan nabi yang kedua
untuk menggenapi nubuatan yang ia berikan kepada Daniel? Yes, absolutely. Siapa kalau begitu? Nah, itu pertanyaannya. Siapa yang Allah munculkan untuk menggenapi nubuatan yang ia berikan kepada Daniel? Jawabannya saudara, mungkin saudara bisa memiliki jawaban saudara masing-masing ya. Tapi perhatikan 3 event ini. Event tahun 27, tahun 31, dan tahun 34 AD. Siapa nabi yang Allah munculkan yang akan berbicara tentang peristiwa tahun 27, tahun 31, dan tahun 34? Kalau ada, berarti orang itulah nabi yang Allah munculkan untuk menggenapi nubuatan Daniel. Pertanyaannya, siapa orang itu? Gampang, saya bikin gampang kepada saudara, yaitu dengan bertanya begini. Siapa yang membaptis Yesus di tahun 27? Jawabannya, Yohanes Pembaptis. Nah, kita sudah lihat Yohanes Pembaptis. Apakah Yohanes Pembaptis juga berbicara tentang peristiwa kematian Yesus di kayu salib tahun 31 AD? Absolutely. Kalau saudara pergi ke buku Lukas, di sana Yohanes berbicara, ini adalah perkataan Yohanes yang terkenal. Tanpa membaca Alkitab, saudara tahu ayat yang saya mau baca. Yohanes berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yohanes berbicara, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, apa yang Yohanes bicarakan? Yang Yohanes bicarakan adalah kematian Yesus di kayu salib. Karena hanya kematian Yesuslah sang domba, anak domba Allah, yang dapat menghapus dosa dunia. Jadi apakah Yohanes Pembaptis juga berbicara tentang kematian Yesus di kayu salib? Absolutely. Absolutely yes. Jadi sudah 2 event yang digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan tahun 34? Tentang penolakan orang Israel atau bangsa Yahudi terhadap Yesus. Apakah Yohanes juga berbicara hal itu? Mari kita lihat. Dalam Matius pasal 3 ayat 7 sampai 9 ini kata Alkitab. Hai kamu keturunan ular beludak. Ini Yohanes Pembaptis yang berbicara. Siapa yang ia tujukan perkataan ini? Kepada orang-orang Israel. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah. Oke, jadi kalau bicara buah, ini berbicara pohon. Nanti sebentar saya terangkan. Oke, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sekali lagi, ini perkataan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang ada saat itu. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, dan karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara yang kekasih, ini adalah nubuatan kecil, bisa saya katakan demikian ya, tapi kecil bukan berarti tidak penting, oke? Yang Yohanes Pembaptis sebutkan tentang orang Yahudi, bahwa mereka tidak akan menghasilkan buah. Karena ia tetap hasilkanlah buah, tapi orang Yahudi menolak. Mereka terus saja menolak Yesus, memberontak, dan tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai seorang yang diurapi. Lalu saudara kekasih, kapan puncak
penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesus yang Yohanes gambarkan sebagai pohon yang tidak berbuah, lalu disebutkan di sini kapak sudah tersedia di akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang Yahudi dalam ayat ini digambarkan sebagai pohon yang tidak menghasilkan buah. Saudara ingat tidak apa yang Yesus lakukan kepada pohon yang kelihatannya rimbun daunnya, tapi tidak menghasilkan buah? Oh, sudah yang kekasih, Yesus mengutuk pohon itu, dan pohon itu ditebang dan dibuang. Ini nubuatan menyangkut penolakan orang Yahudi terhadap Yesus, karena Yesus meminta mereka untuk bertobat, menghasilkan buah-buah pertobatan, tetapi mereka memilih untuk menolak Yesus. Dan kapan puncaknya? Puncaknya yaitu tahun 34 ketika mereka melontari Estefanus dengan batu. Dan tahun 34 ini adalah event terakhir atau ujung dari nubuatan 70 minggu yang kita temukan di Daniel pasal 9 ayat 23, 24, 25, 26, 27. Oke? Nah, kalau begitu siapa nabi yang Allah munculkan untuk menggenapi nubuatan Daniel? Kita sudah lihat tadi, yaitu Yohanes Pembaptis. Mari kita buat review sedikit. Bagi yang baru bergabung, ini cara Allah memimpin jemaat Tuhan atau gereja atau umat Tuhan dari zaman ke zaman. Ia akan munculkan nabi, dalam hal ini Nabi Daniel. Kepada nabi itu Allah akan berikan pekabaran, yaitu pekabaran penghakiman, dan kita sudah lihat nubuatan itu nubuatan 70 minggu. Waktu nubuatannya berapa lama? 490 tahun. 70 minggu itu 490 tahun. Kemudian, apakah Daniel melihat kegenapan nubuatan yang Allah berikan kepadanya? Tidak, Daniel sudah lama mati. Kalau begitu, apakah Allah akan munculkan nabi yang kedua untuk menggenapi nubuatan yang Allah berikan kepada Daniel? Yes, absolutely. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Apakah Yohanes Pembaptis menggenapi semua nubuatan yang Allah berikan kepada Daniel? Yes. Daniel berbicara tentang peristiwa tahun 27 Yesus dibaptis, dan Yohaneslah yang menggenapi karena Yohanes yang membaptis Yesus. Kemudian peristiwa tahun 31 Yesus mati dan Yohanes berbicara tentang kematian Yesus. Sama dengan peristiwa tahun 34, Yohanes menubuatkan bahwa mereka ini akan ditolak seperti pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Nah, lalu pola yang terakhir adalah Allah setelah memunculkan nabi kedua menggenapi nubuatan nabi pertama, yang Allah akan lakukan adalah memunculkan umat yang sisa. Apakah ada umat yang sisa di zaman ketika Estefanus dilontari dengan batu? Absolutely. Kalau saudara pergi ke Kisah pasal 2, saudara akan temukan di sana ada 120 orang, mungkin saya cari ayatnya ya sebentar. Dalam mana itu ya? Oke, mungkin saya bisa nanti kasih kepada saudara untuk menghemat waktu. Ada 120 orang di ruang atas. Ini adalah gereja mula-mula. Jadi apa ada umat yang sisa? Yes, saudara. Puji Tuhan. Itulah metode yang Allah lakukan dari zaman ke zaman. Itu contoh yang ketiga. Sekarang ini contoh yang terakhir yang sangat penting untuk saudara mengerti. Nubuatan itu ditemukan di Daniel pasal 8 ayat 14. Berbunyi begini. Maka ia menjawab sampai lewat 2.300
petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Bagi saudara-saudara yang mengikuti eh, apa ya, kisah bagaimana seorang yang bernama William Miller mempelajari nubuatan ini secara detail, dia menemukan, mempelajari, dan memang benar yang dia lakukan, hanya ada kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh orang-orang di zaman itu, yaitu nubuatan ini mengikuti atau mengambil titik awal sama dengan nubuatan 70 minggu, yaitu tahun 457 BC, dan berakhir tahun 1844. Nubuatan itu benar, hanya interpretasi mereka di zaman itu yang keliru, yang nantinya diperbaiki kemudian. Oke, saya tidak akan terlalu jauh ke sana, karena itu berbicara sejarah gereja. Oke, jadi inilah nubuatan itu dalam Daniel 8 ayat 14. Berbicara tentang nubuatan yang terpanjang dalam Alkitab, 2300 petang dan pagi, yang dimulai tahun 457 BC, berujung kepada tahun 1844. Oke? Ini nubuatan yang Allah berikan kepada Nabi Daniel. Dan nubuatan ini adalah nubuatan penghakiman. Karena di tahun 1844, ujung dari nubuatan 2300 kali petang dan pagi adalah menandai awal yang kita kenal hari ini sebagai pra-Advent judgment. Penghakiman pra-Advent atau penghakiman sebelum Yesus datang. Kalau begitu, apakah pekabaran yang Allah berikan kepada Daniel di Daniel 8 ayat 14 adalah pekabaran penghakiman? Yes, jawabannya benar. Apakah ada waktu nubuatannya atau periode nubuatannya? Yes. Berapa lama? 2300 pagi petang. Jadi sudah lihat itu pola itu di sini. Nah, sekarang kita punya masalah. Daniel kan sudah lama mati. Daniel mati tanpa melihat kegenapan nubuatan yang disampaikan Allah kepadanya. Nah, Daniel tidak hidup sampai perjanjian baru, Pak, atau sampai 1844 Masehi, tidak. Sudah lama mati dia, Saudara. Kalau begitu, siapa nabi atau adakah nabi? Karena Allah harus munculkan. Mari saya tekankan lagi. Allah harus munculkan nabi yang kedua yang harus menggenapi atau yang akan menggenapi nubuatan yang ia berikan kepada nabi pertama, dalam hal ini Nabi Daniel, dalam Daniel 8 ayat 14. Jadi harus ada seseorang yang ia akan munculkan di tahun 1844 kalau begitu. Pertanyaannya, siapa? Siapakah nabi atau utusan Allah atau messenger Allah yang Allah akan munculkan di tahun 1844 yang akan berbicara hal yang sama yang seperti yang ia bicarakan atau yang ia berikan kepada Daniel? Harus ada. Nah, siapa ini, Saudara? Mari kita lihat. Di tahun 1844 ini adalah awal pergerakan munculnya pergerakan yang ditandai dengan karunia nubuatan yang Allah karuniakan kepada seseorang yang bernama Ellen G. White. Kenapa tahun 1844 ini penting? Apakah setan, Saudara, mengetahui nubuatan Alkitab? Yes. Apakah setan tahu pola yang Allah gunakan? Yes. Kalau begitu, mengingat Allah akan munculkan nabinya di tahun 1844, Saudara pikir setan tidak akan lakukan sesuatu untuk
membingungkan orang, sudah pasti akan lakukan sesuatu, saudara yang kasih. Karena nabi, sekali lagi, di awal pembahasan tadi, nabi adalah mata gereja. Mata yang memimpin, yang akan menuntun, yang akan membuat jemaat melihat yang benar. Karena itulah fungsi nabi, yaitu menyampaikan, mengarahkan, menyampaikan pekabaran Allah agar jemaat ini berjalan di arah yang benar. Karena nabi di Perjanjian Lama disebut desir, pelihat. Mereka ini adalah mata gereja. Setan tidak suka ini, maka ia akan mengaburkan. Nah, saudara yang kasih, dengarkan. Di tahun 1844, bukan hanya Ellen G. White saja yang muncul di era ini. Kalau saudara lihat, mungkin sudah bisa ambil waktu search di Google Engine, buat penelitian sendiri. Saudara akan temukan di era inilah juga muncul teori evolusi dari Charles Darwin. Di era inilah muncul Pentecostal movement. Di era inilah muncul Mormon. Di era inilah muncul New Age movement. Jadi ada berbagai macam movement yang muncul di era bersamaan munculnya Ellen G. White. Apa maksudnya? Kenapa mereka nanti muncul di era ini, tidak muncul sebelum, tidak muncul sesudah, tapi muncul hampir bersamaan dengan munculnya Ellen G. White? Jawabannya itu tadi. Setan ingin mengaburkan, membingungkan, mengalihkan perhatian dari nubuatan Daniel 8 ayat 14. Kenapa saudara kasih? Saya meyakini Ellen G. White sebagai messenger yang Allah akan munculkan menggenapi nubuatan dari Daniel, karena dialah satu-satunya orang yang muncul di era ini di tahun 1844, hanya dialah yang berbicara tentang nubuatan 2300 kali 300 petang dan pagi. Dialah yang berbicara tentang the sanctuary cleansing, berbicara tentang Yesus sebagai imam besar yang akan melayani di bilik yang maha kudus. Dialah satu-satunya orang yang berbicara tentang itu, yang menggenapi apa yang Daniel sebutkan. Jadi sudah lihat pola ini, pola Allah yang memimpin gereja ini terlihat dari zaman Kejadian, zaman para nabi, zaman Perjanjian Baru, sampai zaman akhir tahun 1844, dan sampai hari ini saya yakin ini akan menjadi pemunculan yang terakhir. Karena di Alkitab, di Wahyu pasal 12 ayat 17, exactly kalau saudara lihat dia punya time frame, saya akan punya pembahasan yang lain. Di time frame ini memang cocok dengan pemunculan dari pergerakan ini. Pergerakan ini saudara muncul dinubuatkan dalam Alkitab. Jadi saya pribadi sangat dikuatkan dengan hal ini. Memang akan banyak orang menganggap ini sebagai satu lelucon. Mungkin juga akan mencemooh, which is fine, tidak apa-apa. Oke? Itu adalah hak semua orang untuk meyakini atau tidak. Tapi paling tidak, saya sudah membuktikan kepada saudara dari biblical perspective, dari nubuatan Alkitab, dari pola yang kita sudah lihat secara tepat yang Allah gunakan dari zaman ke zaman. Dan Ellen G. White adalah nabi atau messenger yang Allah munculkan untuk menggenapi apa yang ia berikan kepada Daniel.
Nah, ini yang terakhir, saudara. Nubuatan 2300 kali petang dan pagi adalah nubuatan terpanjang di dalam Alkitab, dan sesudah itu tidak ada lagi nubuatan yang bersifat waktu yang harus digenapi yang kita bisa temukan dalam Alkitab. Tidak ada. Tidak ada lagi. Artinya, apa yang terjadi di 1844 dari perspektif waktu nubuatan, itulah yang sudah yang paling terakhir. Tidak akan ada lagi nubuatan-nubuatan yang lain yang saudara akan lihat dalam Alkitab berbicara periode waktu sesudah 1844. Kalau begitu, nabi yang Allah akan munculkan adalah nabi yang paling terakhir. Oke? Nah, saudara kekasih, dalam tulisan-tulisan Ellen G. White berbicara tentang tuntunan Allah. Allah menyiapkan karunia nubuatan ini kepada jemaat yang terakhir, jemaat yang akan menjadi agen menyebarkan kabar selamat kepada dunia. Apakah setan akan membenci mereka? Yes. Itulah sebabnya saudara harus baca lagi Wahyu 12 ayat 17. Setan marah besar dia. Kemarahan setan di akhir zaman hanya dalam tanda petik saudara ditujukan kepada keturunan gereja ini. Marah besar dia karena gereja ini membuka semua kedok setan, membuka kepalsuan-kepalsuan dan mengabarkan kebenaran kepada dunia. Menyampaikan hal yang benar kepada dunia. Itu sebabnya dunia ini marah, dunia tidak senang kepada mereka. Oke? Nah, sekarang apakah setan tahu bahwa Yesus sudah mau datang, saudara? Yes. Kalau begitu, apakah ia akan munculkan banyak pergerakan-pergerakan di akhir zaman untuk membingungkan orang? Karena setan tahu di akhir zaman itu akan ada satu umat. Hanya ada satu, tidak banyak. Hanya ada satu umat Allah. Setan tahu itu. Apakah ia akan munculkan kalau begitu banyak gereja-gereja, banyak pergerakan-pergerakan, banyak agama untuk membingungkan orang di dunia ini? Yes, absolutely. Karena dia tahu, setan tahu waktunya sudah singkat. Agar orang di dunia ini tidak akan melihat atau tidak sanggup melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Tetapi saudara kekasih, bagi umat Allah yang menjadikan Alkitab sebagai penuntun pedoman hidup mereka, mereka tidak akan tertipu. Saya beri tips kepada saudara sebagai penutup. Untuk membedakan mana benar dan salah, karena terlalu banyak standarnya, saya bikin simple kepada saudara. Oke. Tanda umat yang benar adalah mereka menghormati hukum-hukum Allah. Mereka menghormati Allah dengan menuruti 10 hukum Allah yang ditolak mati-matian oleh dunia. Yang dianggap dunia sebagai hukum Yahudi, yang dianggap dunia sebagai hukum yang tidak berlaku lagi, sudah dipalangkan, atau hanya 9 berlaku kepada orang Kristen, yang keempat tidak berlaku. Tetapi umat Allah yang benar akan menghormati Allah dan menuruti 10 hukum Allah. Ayat penutup saudara, kita baca Wahyu pasal 22 ayat 14. Ini adalah tipe atau jenis orang yang akan Tuhan izinkan masuk di dalam Yerusalem yang baru. Wahyu 22 ayatnya yang ke-14 bunyinya begini. Ini ayat yang saya suka sekali saya bagikan kepada saudara. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. By the way, terjemahan bahasa Indonesia menggunakan membasuh jubah. Tapi bahasa Inggrisnya menggunakan kata do my commandments. Jadi mereka yang melakukan hukum Allah akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Siapa yang Allah izinkan masuk pintu gerbang kota Allah? Mereka yang menghormati
hukum-hukum Allah. Saudara yang kekasih, hormatilah, cintailah karunia nubuatan yang Allah berikan melalui gereja, melalui messenger, utusan yang telah Ia berikan atau yang Ia utus di tengah-tengah gereja, yaitu karunia nubuatan dari Ellen G. White. Gereja Advent tidak meninggikan Ellen G. White. Ellen G. White adalah manusia biasa, tapi ia digunakan Allah untuk menyampaikan hal yang benar melalui tulisan-tulisannya. Saudara bisa buktikan, kalau punya waktu, ambil waktu, silakan saudara buktikan kalau ada memang dalam tulisan-tulisan Ellen White yang bertentangan dengan Alkitab, saudara bisa sampaikan kepada saya dan buktikan bahwa memang dia tidak sejalan dengan Alkitab. Tapi sampai hari ini saya tidak temukan hal yang demikian. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian bagi yang menguduskan hari Sabat. Happy Sabat kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada. Jangan berkompromi dengan hari Sabat. Kita pertahankan ini karena hari Sabat adalah jati diri Allah. Shalom, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi pada episode yang lain. Tuhan memberkati. Amin.